Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, kita buat eh, hari ini membahas tentang konsep ya. Konsep marketing plan yang mungkin banyak orang cari. Yang mana sih yang ideal? Ya, konsep marketing plan itu tidak ada yang ideal. Semua kembali kepada kepentingan. Kalau kepentingan MLM itu memang tujuannya adalah untuk eh, berbagi ya dengan konsep keadilan, ya dia harus punya komposisi. Ya contoh, manajemen itu harus 50%, bonus itu harus 50%, payout itu manajemen keadilan. Ya silakan saja Anda kelola 50%, kami kelola 50%. Nah, konsep keadilan itu 50% untuk bonus ya, bonus sistem itu tinggal dibagi. Mau bagi yang bagaimana? Misalnya ada yang disebut bonus sponsor, bonus pasangan, bonus reward, bonus stokis, bonus promosi, bonus dan lainnya. Ya, silakan saja. Nah, tentu untuk urusan manajemen perusahaan itu ya tentang produk, operasional, profitnya di situ, eh, cost marketing dan lainnya di situ. Ya silahkan gitu. Nah, saat ini eh, bisnis seperti itu dibilang ideal? Tidak. Tapi bisa dibilang ideal? Iya. Nah, kembali lagi, kalau perusahaan Anda ya membuka bisnis MLM dengan perizinan semua lengkap, tentu cost operasional jadi lebih tinggi ya dibandingkan perusahaan-perusahaan yang perizinannya belum lengkap. Ya. Tentu ini jangan disamakan antara bisnis MLM berbasis money game atau investasi forex dan lainnya, itu berbeda ya. Kita bicara tentang produknya. 50% payout system itu ya silakan Anda kelola ya. Tapi 50% kami kelola. Nah, biasanya di konsep bisnis MLM 50% dibagikan dalam bentuk sistem, itu banyak yang harus dibagikan. Pertama adalah untuk sponsor langsung ya, itu di luar dari keuntungan reseller, itu berbeda lagi ya. Kalau reseller kita nggak usah bicara tentang konsep MLM ya. Nah, yang pasti kan kita rekrut orang, namanya bonus sponsor. Kemudian pasangan, kalau terjadi kita mensponsori kiri kanan, namanya bonus pengembangan atau pembinaan. Terus nanti ada yang disebut bonus kepemimpinan atau leadership, biasanya disebut adalah reward ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa bonus leadership itu adalah dibuat unlimited bonus atau monoleg atau bonus titik dan lainnya. Whatever, silahkan ya. Tapi saya memberikan beberapa hal bahwa bonus sponsor itu jelas milik orang yang mensponsori. Sekarang berapa menariknya bonus sponsor itu untuk orang yang mensponsori? Ya, karena kita harus perhitungkan ongkos orang untuk pergi mensponsori itu juga harus diperhitungkan. Penting itu, ya. Orang kalau mensponsori seseorang itu berapa bonus yang bisa terima? Ya, itu penting. Kalau pembinaan itu juga penting. Tapi pembinaan itu tidak melihat satu demi satu, tapi pembinaan itu sekaligus. Satu hari bisa 100 paket masuk misalnya. Satu bulan bisa 10.000. Nah, itu pembinaannya dapat gitu loh. Pembinaan itu bisa berbentuk royalti dan lainnya. Nah, kalau penghargaan atau yang kita sebut adalah leadership atau kepemimpinan, itu penghargaan sifatnya. Ya, kalau Anda tidak pantas menjadi seorang pemimpin, ya mohon maaf, penghargaan Anda juga rendah. Itu kan normal seperti itu. Tapi kalau Anda memang pantas menjadi pemimpin, ya Anda berhak mendapatkan penghargaan yang disebut bonus reward yang besar juga. Nah, kalau kita perhatikan, banyak orang ikut bisnis MLM kan cenderung hanya mendapatkan bonus sponsor. Itu coba-coba namanya. Coba makai, daripada ini dia mensponsori orang, ya lumayan lah gitu.
Kalau pembinaan, ini orang suka berhenti di pembinaan, ya. Bonus pasangan itu adalah pembinaan, di mana orang kalau mau mengembangkan bisnis, ya itu yang disebut kiri kanan atau pasangan. Kalau di MLM murni atau breakaway, ya tentu konsep itu adalah ada leveling, misalnya apa ya, ada jenjang karir dan segala macam lah ya, panjang. Ya nanti kita bahas tentang breakaway, tapi saya bahas dulu tentang binary ya. Nah, pembinaan itu kalau Anda tidak membina, ya sudah berhenti. Anda nggak dapatkan income. Jadi jangan menganggap bahwa diri Anda leader kalau Anda tidak pernah membina. Ya, kalau Anda membina 2 orang yang jualan terus, ya Anda menikmati memang bonus pasangan. Tapi kan kapan dapatnya? Kadang-kadang mungkin. Nah, begitu juga kalau bonus kepemimpinan atau yang sering disebut reward atau yang saya sebut adalah penghargaan, ya. Nah, penghargaan itu juga kalau misalnya penghargaannya tiap hari, reward tiap hari, itu jadi nggak menarik juga gitu loh. Ya bosan juga orang kan penghargaan tiap hari. Itu sama aja bonus pembinaan namanya. Yang namanya bonus reward, penghargaan, bonus leadership, itu ya sekali-sekali. Pada saat jenjang tertentu, Anda prestasinya naik, ya dia dapat gitu loh. Ya tentu itu penting karena Anda merasa dihargai. Nama Anda dicantumkan, diinformasikan. Ya kita ambil contoh saja lah, contoh ya. Anda bisa dapat reward mobil misalnya. Ya, dengan join 2,6 juta. Nanti 350 kiri kanan Anda dapat reward mobil 1, misalnya seperti itu. Ingat, itu penghargaan untuk Anda sendiri. Berarti ada 699 orang, 350 kali 2 jadi 700. Berarti ada 699 orang yang nggak dapet. Ya Anda sendiri. Jadi 1 banding 699, maka Anda dapat reward 150 juta. Nah, orang merasa bangga dapat reward 150 juta, tapi Anda harus kalahkan 699 orang. Nah, kita lihat kalau bonus reward, ya, sebagai pemimpin, Anda 15 kali 15 kanan dapat 180.000 karena modalnya 300.000. Ya, wajar karena Anda hanya berada di antara 30 orang, Anda sendiri dapat 180.000, tapi 29 orang tidak dapat. Ya, perlombaannya tidak terlalu jauh gitu loh. Nah, bandingkan tadi modal 300.000 dapat reward 180 dengan modal 2,6 dapat reward 150 juta atau 200 juta. Anda bayangkan berapa orang yang kalah, yang tidak bisa menang, dan modalnya berapa. Jadi semua itu identik. Prestasi Anda dibayar sesuai berapa modal, berapa income Anda, omset Anda. Itu seperti itulah semua rata-rata. Ya, semoga paham. Nanti kita lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih.